Good morning friends, how are you today? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dan bagaimana ujiannya kemarin. Mr. Viko berdoa teman-teman semua bisa mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita teman-teman. Dan hari ini kita akan belajar tentang Allah pencipta keragaman flora. Nah, berarti hari ini kita akan membahas tentang Allah yang menciptakan flora. Apakah itu flora? Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk memulai pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari dapat kami serap dengan baik, kami terima dengan baik, sehingga kami dapat mengerti Tuhan, kami dapat belajar banyak Tuhan tentang video ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Mr. Viko akan memulainya. Teman-teman buka Alkitabnya di dalam Kejadian 1 ayat 11. Kejadian 1 ayat yang ke-11. Mr. Viko akan baca. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya semua ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Nah, melalui ayat itu teman-teman, kita bisa belajar bahwa melalui Allah yang menciptakan segala tumbuh-tumbuhan itu, berbagai macam jenis yang disebut sekarang dengan yang namanya flora, alam tumbuh-tumbuhan, maka di situ kita bisa melihat bahwa kehadiran Allah itu nyata dalam kehidupan manusia. Allah menciptakan berbagai macam tumbuhan yang luar biasa banyak tumbuhannya. Teman-teman mungkin pernah lihat video atau mungkin pernah belajar atau mungkin pernah lihat di TV berbagai macam jenis tumbuhan yang unik-unik. Bahkan ada tumbuhan yang bisa menangkap serangga. Tiba-tiba serangganya udah di tengah, langsung ditutup. Bluk. Wah, unik sekali ya apa yang Tuhan ciptakan ya. Nah, di situ menunjukkan bahwa Tuhan itu hadir, teman-teman. Tuhan itu nyata bagi setiap kehidupan kita. Tumbuh-tumbuhan itu diciptakan di hari yang ketiga. Tuhan menciptakan semuanya, baik tumbuh-tumbuhan yang ada di darat maupun juga tumbuh-tumbuhan yang ada di air. Nah, manusia pertama itu diletakkan di Taman Eden. Teman-teman masih ingat kan? Manusia pertama, Adam dan Hawa, itu diletakkan di Taman Eden. Dan di taman itu ada berbagai macam tumbuh-tumbuhan juga teman-teman, yang bisa nantinya dinikmati oleh Adam dan Hawa. Ada 4 sungai yang mengalir di Taman Eden teman-teman. Dan tujuannya adalah dari sungai-sungai ini nanti akan dapat mengairi tumbuh-tumbuhan yang ada di Taman Eden, sehingga tumbuh-tumbuhan nanti akan bertumbuh dengan baik teman-teman. Ada 4 sungai yang ada di Taman Eden, yaitu Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat teman-teman. Nah, 4 sungai itu mengalir di Taman Eden sehingga tumbuh-tumbuhan yang ada di situ dapat terjaga dengan baik, sehingga dapat bertumbuh karena dialiri aliran air. Dan selanjutnya teman-teman, apakah manfaat tumbuh-tumbuhan bagi manusia? Manfaat tumbuh-tumbuhan bagi manusia yang paling utama sebenarnya ada banyak, dan kalian nanti bisa lihat di LKS. Yang paling utama adalah tumbuh-tumbuhan tersebut menghasilkan oksigen. Oksigen adalah inilah yang kita hirup. Setiap hari kita bisa bernafas karena ada oksigen di bumi ini. Dan oksigen di bumi ini dihasilkan oleh tanam-tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, jadi penting sekali tanam-tanaman itu yang ada di sekitar kita itu untuk kita jaga, kita lestarikan agar bisa bertumbuh terus. Teman-teman, selain itu, dari tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini, banyak sekali bagian tanaman-tanaman tersebut yang bisa digunakan oleh manusia. Karena tanaman-tanaman itu sangat bermanfaat sekali bagi manusia. Contohnya misalnya akarnya itu bisa mengembung dan bisa kita makan loh. Contohnya apa? Wortel, singkong, setiap hari mungkin kita memakannya, tapi kita nggak sadar bahwa itu ternyata akar dari tanaman yang bisa kita manfaatkan sebagai manusia. Dan selanjutnya adalah batangnya teman-teman. Nah, untuk batang bisa digunakan untuk bahan bangunan.
atau digunakan untuk kayu bakar. Wah, manfaatnya banyak sekali teman-teman. Bisa dipakai bahkan kalau di desa-desa ada rumah-rumah yang terbuat dari papan-papan balok-balok. Jadi batangnya pun bisa kita pakai. Lalu daun teman-teman bisa juga digunakan untuk manusia. Daun banyak digunakan untuk santapan manusia, seperti dibikin sayur atau mungkin masakan-masakan yang lain yang nantinya akan dinikmati oleh satu keluarga. Dan juga teman-teman, bunganya pun, bunga dari satu tanaman itu dapat bermanfaat bagi manusia teman-teman. Bisa dijadikan makanan juga. Dan yang terakhir adalah buahnya teman-teman. Nah, kalau buah udah pasti ya teman-teman ya. Siapa di sini yang suka mangga, melon, semangka, salak, wah banyak lagi teman-teman. Jadi dari tumbuhan itu banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Dan bahkan sisa-sisa tanaman yang tidak terpakai dibusukkan itu nantinya akan digunakan untuk menyuburkan tanah. Tuh. Jadi semua bagian tanaman dapat digunakan manusia. Jadi teman-teman, Mr. Viko berpesan sebelum kita tutup dalam video ini, ayo mulai belajar merawat tanaman-tanaman yang ada di sekitarmu. Apa saja yang ada di sekitar kita, kita rawat dengan baik. Bisa bertanya kepada mama dan papa untuk memulainya. Mana ya tanaman yang bisa aku rawat ya mah atau pa? Mana yang bisa aku jaga ya? Segera bertanya kepada mama atau papamu dan jagalah tanaman-tanaman itu. Mulai teman-teman mungkin dari satu bibit teman-teman bisa tanam mulai hari ini, dan one day, satu hari nanti, tumbuhan itu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan akan menghasilkan buah. Dan buahnya bisa buat kalian. Oke, itu aja teman-teman. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan tutup melalui doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar tentang flora Tuhan, dan hari ini biarlah kami bisa menjaga dan melestarikan alam yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke friends, lanjutkan lagi membacanya di dalam LKS ya. Teman-teman bisa baca di dalam halaman 46 sampai 48 ya. Teman-teman baca semuanya sehingga teman-teman bisa paham dan mengerti materi yang Mr. Viko sampaikan hari ini. Oke, I'll see you next week. Bye bye.